Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan tugas ya. Karena saya lihat masih banyak yang salah. Tapi secara garis besar sih lumayan lah ya. Cuma kurang keterhati-hatian gitu ya. Oke. Kita coba mengerjakannya. Kita anggap A-nya itu 0 ya. Berarti ini adalah di sini ya. Ini A-nya 0, berarti ini 2. Kemudian ini 2, kemudian ini 4 ya. P-nya itu sudutnya 30 derajat ya. Oke, yang pertama kita menggunakan yang namanya untuk menghitung reaksi ya. Pertama kali kan hitung reaksi dulu. Itu pakai namanya sigma moment gitu ya. Karena gini, kemarin tuh saya nanya ke reguler, banyak mereka itu yang mengerjakannya pakai rumus kayak gitu ya. Rumusnya itu bukan rumus keseimbangan momen sih. Ya kayak P min apa gitu ya dan sebagainya. Sebentar ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya tadi ada ini gangguan sebentar. Oke, kalau untuk materi saya dan memang lebih mudah dipahami ya, kita menggunakan namanya rumus keseimbangan gitu ya. Karena kan prinsipnya dalam satu struktur itu harus seimbang. Artinya tidak boleh ada perputaran gitu ya di tumpuan. Makanya kita pertama kita hitung RA sama RV-nya ya. Kita asumsikan RA-nya itu adalah ke atas ya. Karena kan gaya reaksi itu melawan gaya aksi. Dan kebetulan gaya aksinya adalah ke bawah arahnya ya. Kebalik. Oke. Kita anggap ini sebagai gaya reaksinya, oke. RV di titik A. Kita sebut sebagai RVA. Ya, kecil aja ya. PA. Kemudian yang sebelah sini berarti kita sebut sebagai RVB. Nah, karena di sini ada kemiringan itu ya, maka bisa dipastikan pasti nanti ada gaya horizontalnya juga ya. Oke. RVB kita anggap di sini karena nggak kelihatan ya roll sama sendinya, kita anggap di sini ya sebagai sendi ya. Kalau sendi itu kan bisa dua reaksi ya, horizontal dan vertikal. Nah, kalau kita lihat di sini karena di sini ada kemiringan, maka bisa dipastikan nanti akan ada perlawanan yaitu RHA ya. Kita anggap di sini yang sendi ya, ini yang roll. Kalau di roll nggak ada ininya, nggak ada apa namanya reaksinya, nggak ada horizontal, maaf. RH itu maksudnya kok hilang yang lain. Oke, berarti ini akan kita cari.
ya kan? Maka yang pertama kita gunakan rumus keseimbangan momen. Kita anggap sebuah momen di titik A. Momen di titik A itu sama dengan 0. Artinya apa? Kita mengacu, artinya yang kita jadikan acuan saat gaya aksi dan reaksi ini bekerja, dia bekerjanya kemana? Ya, acuannya adalah di titik A ini. Oke, lihat, acuannya adalah di titik A. Yang namanya momen adalah gaya putar, ya. Jadi kalau momen bekerja berputar. Oke, acuan di titik A. Acuan di titik A, saya giniin ya. Biar jelas. Oke, semuanya lihat acuan di titik A. Maka sini kita tulis. Oke. Sigma momen sama dengan A. Simbol ya. Sigma ya, mana ini sigma ya? Sigma momen huruf besar ya. Momen di titik A itu harus sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang kita lihat gaya apa saja yang bekerja yang menuju titik A. Yang pertama adalah RVA-nya. RVA ke titik A nggak ada jarak ya. Berarti kalau kita menggunakan sigma momen sama dengan A sama dengan 0, berarti kita itu sedang mencari RVB-nya. RVA tidak dikalikan apapun karena jarak RVA ke A dalam kasus horizontal, jarak horizontal nilainya adalah 0. Kan dia mepet sama-sama di sini ya, nggak ada jaraknya. Berarti nggak usah dikalikan siapapun. Kemudian ada siapa lagi yang bekerja setelah itu? Ada P. Oh iya, sekarang yang perlu kita lakukan sebelum ke sini adalah kita uraikan dulu ya nilainya ya. Untuk P. Karena di sini ada P-nya miring dengan sudutnya 30 derajat gitu ya. Maka kita cari dulu. P vertikal ya. Dan yang di bawahnya adalah P horizontal. P horizontal. Nah, ini harus hafal juga ya tentang trigonometri. Nah, kecil aja ya, nggak apa-apa ya. P vertikal. Vertikal itu berarti ya arahnya ke bawah ya. Berarti vertikalnya adalah P kali cos 30 derajat. Maaf, sin ya, sin. Karena kan dia depan ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Ini kan ketika saya harap semua udah paham ya tentang ini ya, tentang apa namanya sih, trigonometri. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oh, maaf. Kan gini bentuknya tuh ya kan, anak gaya. Oh, harusnya pakai ini. Oke, ini yang ini P-nya. P ya, ini P kita geser ke sini biar gampang. Kemudian kan kita cari yang vertikal. Nggak boleh miring ya, berarti harus dibuat dalam posisi vertikal. Oke. Kemudian kita buat dalam posisi horizontal. Ini nanti disesuaikan aja ya. Harus punya gaya.
Oke. Sudutnya 30 derajat. Jadi ini namanya PV, yang ini namanya PH, vertikal, horizontal. Jadi kita uraikan gayanya. Kan salah satu sifat gaya adalah bisa diuraikan. Nah, mencari sudut ini gimana? Kita gunakan rumus trigonometri, ya kan? Kalau di depan sudutnya kan di sini 30 derajat nih. Sudutnya 30 derajat. Saya kadang suka ini ya. Oke. Sini ya. Oke, 30 derajat di sini. Oke, 20 derajat. Oke, berarti mencari uraikan ya. P vertikalnya adalah P kali sin. Harus hafal ya trigonometri. P-nya 10. Sin 30 berapa? 0,5. Berarti 5. Satuannya Newton. Kemudian horizontalnya. Horizontalnya adalah P kali cos 30 derajat. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Berapa ya jawabannya ya? Cos 30 kali P-nya 10 ya. Sebentar dia, saya lihatnya punya Dimas teh udah ngerjain deh. Cos 30 berapa Dimas? 8,66 ya. Maaf ini kalkulatornya error. Dimas ada apa ya? Ya, apa tadi kerjainnya jadi berapa? ,8 dari mana Pak? Ada PH-nya belum ya? Oke, 8,8
66 ya. Newton. Kemudian Q-nya. Q, hati-hati ya. Q besar itu artinya kita itu mengubah yang dari beban merata menjadi beban terpusat. Karena harus sama semuanya. Karena di sini makanya kalau Anda lihat satuannya Newton per meter. Jadi harus sama. Newton, ini juga harus Newton. Supaya jadi Newton aja, maka dia dikalikan dengan panjang bentang dari beban merata itu. Jadi fokusnya di beban merata aja ya, dikalikannya. Jangan sampai ke sini-sini, karena kan beban meratanya cuma segini aja. Berarti Q-nya adalah Q kecil. Q kecilnya dikalikan berapa? 4. Jadi nggak usah 8 ya, tapi kalikan 4 saja gitu ya. Tadi saya ulangi, ini anggapnya 2 meter, ini 2 meter. Jadi totalnya kan 2, 2, 4, 8. Cuma di sini Q kali 4 aja segini. Oke, kita anggap di sini sebagai, biar nanti mudah ya. Oke. Kita anggap sebagai ini L1. L1-nya 4, oke. 4 itu dari L1 itu ya. L1, maka 1 kalikan 4 sama dengan 4 Newton. Jadi dari Newton per meter kalikan jarak, jadi meternya hilang, Newton. Oke, sama-sama semuanya udah Newton. Barulah kita hitung sigma momen A sama dengan 0. Kemudian di bawahnya yang bekerja pada titik A. Oke, yang pertama RVA tidak, karena dia gak ada jarak ya, karena momen itu adalah gaya kalikan jarak. Saya tulis di sini ya. Momen adalah gaya kalikan jarak. Oke, berarti yang sekarang sigma momen A sama dengan 0. RVA ke A nggak ada jaraknya, jadi nggak dimasukin. Sekarang yang P. Kita masukinnya P. Nya PV ya, yang vertikal. Horizontalnya tidak. Karena kan yang bekerja bisa berputar adalah vertikal. Kita sepakati bersama juga bahwasannya di sini ya, di mana ya? Sini ya. Ya udah, saya tulis. Ini aturannya. 1. Peraturan. 1. Jika berputar searah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Oke? Positif. Positif. Itu apabila kita peraturan dari pandang kiri ya. Ini namanya pandang kiri. Pandang kiri. Kalau pandang kanan berarti kebalikannya. Peraturan pandang kiri. Oke, kemudian yang kedua. Jika berputar berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Ya, negatif. Saya cek dulu ya. Masih oke. Ini harus diingat-ingat ya, negatif. Oke, kita sekarang aplikasikan ke sini.
Oke, coba. Momen di titik A sama dengan 0. Titik A, gaya kali jarak. Oke, gaya nggak ada. Kemudian kita geser dikit ke sini. Ada nih PV. PV berarti kan yang ininya ya. Nah, ini kita ubahnya. Ya. PV menuju A berarti arahnya gimana? Gini ya. Jika digambarkan, gimana ya? Lebih enak ya. Berarti ini. Susah. Bukan ya. Apa ya? Ini tipe apa sih? Oh gini. Oke. Oke, tadi aja ya. Nah. Ya kan? Berputar. Berputarnya ke arah sini. Ke sini. Tebal. Oke. Bisa dipahami? Ke sini. Ini searah atau berlawanan jarum jam? Berarti searah jarum jam ya. Jarum jam kamu tanya gini. Solid line. Kita naikkan. Keliru. Oke. Itu ya. Saya ganti merah. Ini arah perputarannya searah jarum jam, maka dia di sini positif. Maka P ya kan dikali jarak kan, jadi momen adalah gaya kali jarak. Jaraknya berapa? Dari P ke A ini nanti kita anggapkan ini 0 ya, berarti 2,02 meter. Positif. Kemudian setelah ini ada siapa? Ada si ini Q nih. Q ini sekarang di mana posisinya? Kan kita itu sudah mengubah beban merata jadi beban terpusat. Sekarang Q letaknya di sini. Di tengah-tengah bentang ya. Tengah-tengah bentang di sini. Nah, inilah yang Q. Inilah Q. Dua meter dan 2 meter. Ini Q ya. Berarti Q-nya oke. Ini Q. Letaknya ada di tengah-tengah bentang. Ya, letaknya di tengah-tengah bentang, 2 meter. Apapun itu letak G harus di tengah bentang. Segini 2 meter. Dua meter juga. Oke. Nah, dengan bentang ya. Tipe kali 2. Boleh kita lihat Q-nya. Q-nya arahnya kemana? Kita cek. Pakai itu. Ya. Q mau ke A. Tadi kan acuannya A.
Q menuju ke A. Muter balik ke Q lagi. Oh, ternyata sama. Searah jarum jam. Kita kasih warna lain ya. Pakai warna apa ya? Sama aja lah ya. Coba warna hijau. Oke. Searah jarum jam lagi, maka dia positif. Oke. Q, jaraknya berapa? Jarak Q ke A 2, berarti 2, ya kan? Ditambah 2, ditambah 2, itu 6 ya. Oke, ada lagi kayak yang bekerja? Ada dong, RVB. Kan kita asumsikan RVB ini sudah ada ya. RVB ini kan juga gaya. Kalau yang atas namanya gaya aksi, yang bawah namanya gaya reaksi. Gaya reaksi arahnya kemana? Kita lihat, dia ke A, dia mau menuju ke A, gimana cara berjalannya? Gitu, ya kan? Dia tuh pengen ke A, tapi yang namanya momen dia harus berputar. Pengen ke A, tapi balik lagi ke sini lagi. Nah, kita pakai ini. Dari sini ya. Menuju ke A. A, balik lagi ke sini. Seperti itu ya. Arahnya kemana ya? Dia berlawanan atau searah? Berlawanan ya, sangat jarum jam. Maka tandanya di sini apa? Negatif gitu. R V B, ya kan? Kali siapa? Kali berapa? Jaraknya berarti berapa? Dari RVB sampai ke A. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 4. Sama dengan 0. Tadi kan sigma momen A sama dengan 0. Ya. Maka selanjutnya 2P. P-nya berapa? P-nya 10. 10 kali 2 ditambah Q-nya tadi berapa Q-nya? 4. 4 kali berapa? 4-nya kali 6. Ya kan? 4 dikalikan dengan 6 dikurangi RVB-nya kita belum tahu. Itu yang akan kita cari. Kali berapa RVB-nya? 8 sama dengan 0. Nah, berarti 20 tambah 24 dikurangi 8 RVB sama dengan 0. Kita pindah ruas ya. 8 R. Ya udah biar gampang. Bisa ada yang masih bingung ya. 44 sama dengan 8 RVB. Gitu. Sehingga RVB sama dengan 44 dibagi 8. Ya. Berapa hasilnya? 44 bagi 8. 5,5. 5,5. Satuannya berarti kalau ini adalah Newton. Bukan kilonewton meter ya, Newton aja. Karena kan dia gaya, sama seperti ini gaya reaksi, ini gaya aksi. Oke, ketemu. RVB-nya ketemu. Sekarang kita cari RVA. Mencari RVA, maka kita kebalikannya. Kalau tadi pakai sigma momen A, sekarang kita pakai sigma momen B. Oke, kita sekarang pakai sigma momen B. Saya hapus aja ya. Saya copy aja ya, biar gampang. Saya pakai simbol-simbol. Sigma momen B-nya Oke.
Oke, sigma momen P sama dengan artinya apa? Saat kita menggunakan rumus ini, maka acuannya adalah di titik B. Sekarang saya kasih titik B-nya. Oke. Ini acuannya ya, sebagai acuan kita sekarang. Oke, acuannya di sini titik B-nya. Oke. Kita lihat kayak yang bekerja dari ke titik B. Kita lihat dari kiri ya. Dari kiri aja jalannya. Karena sekarang kita pakai peraturan pandang kiri. Berarti harus konsisten. Kalau misalkan ini dari kiri dari sini ya, maka semua juga dari kiri. Melihatnya. Gitu ya. Boleh dari sini dulu, boleh dari sini, tapi yang penting pandangnya dari kiri. Oke. Kemudian ini dulu aja ya. Udah dari dekat aja ya biar gampang. Gaya apa yang bekerja di sebelah ini yang mau menuju ke B? Yang pertama adalah ada gaya Ki. Ya, Ki. Ki mau ke B arahnya gimana? Kita gambarkan ya, harus digambarkan ya. Biar Anda juga paham. Oh, gini arahnya. Aku mau ke B nih ceritanya. Kalau kita asumsikan ini. Mau ke B. Putus-putus aja ya. Putus-putus yang ada. Ada ini. Kemudian kita buat putus-putus. Kita tebalkan. Nah, inilah yang biar membedakan ya sama yang itu. Mau beda warna boleh. Oke. Ini berarti dia ke sini apa? Jalan Sarah atau perlawanan jarum jam ini? Berlawanan. Sehingga apa? Negatif. Ya, negatif ya. Negatif apa ini? Ki. Jaraknya berapa dari Ki ke situ? 2 meter. Oke, selanjutnya setelah Ki di sini ada apa lagi? Jalan. Oh, ada si P. P menuju ke B gimana caranya? Kita coba tadi ya masukin lagi. P menuju ke B. Aku mau ke B gitu ya. Jalan. Balik lagi ke sini. Berarti berlawanan kah? Berlawanan lagi ya. Kita tebalkan. Kita ganti ya jadi putus-putus biar mudah. Oke, berlawanan lagi. Maka di sini negatif. Negatif. Ini tadi apa? P ya. Jaraknya berapa dari P ke B? P ke B itu berarti 4 tambah 2. P-nya tadi berapa? P-nya teh terus aja ya. P kali sebentar ya ada saya. Oke, kita lanjutkan. 2 kali 4 tadi ya. Oke, sekarang ada lagi kah gaya bekerja? Ada, yaitu RVA. RVA ini jangan nggak dianggap ya, karena dia juga merupakan gaya, tapi gaya reaksi. Oke, kita lihat RVA menuju ke B gimana? Kita lihat arah gaya, makanya harus ada tanda panah ya, karena gaya itu punya sifat yaitu memiliki arah. Kita coba gambarkan. Oke. A mau ke B, RVA mau ke B, maka kan gini. Nah, mau ke B. Balik lagi ke sini. Sip. Ganti ya.
Udah. Biar bisa membedakan ya. Oh, saya salah nyari garisnya. Oke. Searah atau berlawanan? Searah, maka dia positif. RVB. RVB. RVA ya. RVA kali berapa jaraknya? Jaraknya adalah 8 ya. 8 dari mana? Ya dari ujung ke ujung. 2 tambah 2 tambah 4. Langsung aja 8 ya. Sama dengan 0. Oke. Maka min 2Q dikurangi 2 tambah 4, 6. 6P 6P ditambah 8 RVA sama dengan 0. Kita pindah ruas, berarti Q-nya masukin ya. Q kita berapa tadi? Q-nya 4 ya. Min 2 kali 4 dikurangi 6 kali P. P vertikal ya, pakainya vertikal. 6 kali 5. Oke, berarti kita pindah ruas saja. Min 8 kurangi 30. 8 betul. Berarti min 38 sama dengan min 8 RVA. Maka RVA sama dengan sebentar, betul nggak sih? Q-nya berapa ya? Oh betul 4. P-nya P-nya bukan 6 ya. Betul ya. P-nya ya betul. Harus hati-hati di sini ya. 2 tambah 2 tambah 2, 6, betul. P-nya itu berapa? 5. 5 kali 6, 30, 38. 8 RVA, oke. RVA sama dengan 38 dibagi 8. Berapa ya? Kok asa beda ya jadinya ya? Dari 38 bagi 8 berapa? 8 kali 4, 32. Bagi 8. Harusnya apa ada yang salah saya? Nah kayak gini ya. Kalau nggak hati-hati ini 5. Kadang di sini tuh. Astagfirullah. Oh betul-betul kayak 10. 5 tambah 4. Q-nya berapa? 4 ya, 9. 10 kali 2, 20. 24. Oh ini salah saya. P-nya bukan 10 ya. Maaf ya di sini ya. P-nya 5. Tuh, makanya nih kelihatan aneh. 10. Kalau saya tadi kelihatan checkingnya nggak akan sama ini. Jadi harus dicek ya atasnya ya. Ini salah masukin angka saya. Berarti ini 34 ya. 34 dibagi 8. Bentar ya. Jadi nanti kalau Anda mau tahu salah atau enggak pas checking nggak sama nih. 4,25. Oke, yang bawah 38 bagi 8. 4,75. 75 Newton. Kita checking ya. Selanjutnya adalah checking. Kontrol atau ya kontrol. Dimana kontrol itu adalah gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Total gaya aksi, saya tambahkan
total gaya aksi harus sama dengan total gaya reaksi. Total gaya aksinya siapa aja? Gaya aksi itu yang di atas, yaitu PV plus Q ya, kan yang vertikal aja, bukan P aja ya, PV, karena kan kalau P aja itu miring, berarti nggak boleh, harus yang vertikal. Reaksinya siapa? Reaksinya adalah RVA ditambah RVB. Oke, PV-nya tadi berapa? 5, Q-nya 4, RVB-nya 4,25 ditambah 4,75. Kita checking ya. 5 tambah 5 tambah 4 berapa? 9. Satuan ya, jangan lupa Newton. 4,25 tambah 4,75, 9 Newton. Berarti checkingnya oke, karena sama. Maka kita bukan anggap ya, berarti hasil pekerjaan kita oke. Berarti betul RVA sama RVB-nya. Berarti nanti kalau di tengah perjalanan ternyata Anda agak sama, berarti ada ya salah. Makanya perlunya kontrol itu seperti itu ya. Kemudian jangan lupa ada namanya RHA. Kenapa ada RH? Karena dia ada gaya horizontal, PH tadi ya. Jangan ditinggal ya. HA di sini berarti dia adalah melawan PH. Nilainya berarti sama, karena kan gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi ya. Sama dengan PH yaitu 8, sama dengan PH itu 8,66 ya. Dia kenapa nggak pakai momen gitu ya, beda sama itu, karena kalau yang pakai momen itu kalau di portal ya, karena ada jarak secara horizontal. Kalau di sini kan nggak ada gaya horizontalnya ya, maka kita pakainya langsung aja ya, bahwasannya gaya aksi itu harus sama dengan gaya reaksi, seperti normal, seperti gaya normal. Seperti itu untuk penjelasan dari tugas yang ini ya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.